Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Santo Yohanes Bosco. Hari ini hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-10. Kita merenungkan bacaan Injil Matius bab 5 ayat 13-16, masih tentang sabda bahagia. Silakan membacanya dan melanjutkan video ini ketika selesai membaca. Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara-saudari, saat saya bertugas di suatu komunitas sekolah sebagai pimpinan, ada seorang konfrater, seorang saudara bruder yang sangat pandai dalam mengelola bengkel, mengajar dan bergaul dengan anak-anak. Dicintai juga oleh anak-anak. Meskipun bruder ini cukup galak dan disiplin. Kendati demikian, bruder ini merasakan suatu kehampaan dalam dirinya. Dia tidak merasa sebagai seorang religius atau biarawan. Begitulah dia mengungkapkan pada saya ketika kami bertemu untuk kolokium, untuk percakapan pribadi. Dia mengalami suatu krisis identitas. Memang sejauh pengamatan saya, dan saya sudah peringatkan dia akan hal ini, bruder memang sangat bagus dalam karya dan pergaulannya, tapi dalam memupuk hidup rohani dan identitas sebagai seorang biarawan, performanya sangat buruk. Bruder selalu terlambat dalam doa pagi, selalu tidur saat meditasi, alasannya karena sudah terlalu lelah bekerja sepanjang hari. Dan malam juga mesti mempersiapkan diri untuk tugas keesokan harinya, sehingga tidak heran dia selalu mengantuk pada saat melakukan praktek kesalehan sebagai seorang biarawan atau religius. Sebenarnya dia sudah menyadari bahwa dia tidak cocok mengikuti panggilan hidup membiara. Sudah lama. Dia bagus dalam karya, tetapi dalam membangun jati diri sebagai seorang yang hidupnya untuk Tuhan, bruder mengalami kesulitan. Dia tidak sepenuh hati menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka tidak heran kalau dia merasa kekosongan, kehampaan dalam hidup. Banyak bekerja dan memberi, tetapi terasa hampa. Karena dia tidak memupuk jati dirinya sebagai seorang biarawan, hanya fokus dalam karya. Lalu apa bedanya kemudian dia dengan seorang awam? Kehilangan jati diri bisa kita alami karena kurangnya komitmen untuk setia pada tugas dan panggilan. Seorang biarawan atau biarawati memupuk jati dirinya dalam relasi dengan Tuhan. Orang tua memupuk jati diri mereka dalam relasi yang intim dengan anak-anak mereka. Suami memupuk jati diri sebagai suami dalam relasi dengan istri. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang seharusnya, maka kita kehilangan jati diri. Kita kehilangan rasa itu. Saudara-saudari, semoga kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya, identitas diri kita yang sebenarnya, dan tidak kehilangan jati diri kita, seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Tuhan berkati kita.